أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Alhamdulillah hari ini bisa kita lanjutkan lagi belajarnya ya. Nah, terakhir kita membahas tentang jar wa majrur. Eh, itu jar wa majrur terdiri dari dua bagian. Yang pertama harf jar ya kan? Kemudian isem yang datang setelahnya. Nah, isem yang datang setelahnya ini diinfeksi oleh harf jar sehingga statusnya jadi jar atau istilahnya itu majrur, dijadikan jar. Makanya ini namanya jar wa majrur. Nah, hari ini kita akan belajar inna wa ismu inna. Kita awali seperti biasa dengan hafalan dulu ya. Inna, anna, ka'anna, bi anna. Oke, ini mau besarin. Inna, anna, ka'anna, bi anna. Inna, anna, ka'anna, bi anna. Inna, anna, ka'anna, bi anna. Oke, coba diulangi lagi 3 kali. Oke, sekarang karena hapus dulu eh, inna, anna, ka'anna, bi anna. Inna, anna, ka'anna, bi anna. Inna, anna, ka'anna, bi anna. Coba, habis i, a. Inna, gampang kan? Nah, oke. Nggak apa-apa ini ada Ibu Hana. Aduh, ibunya pemalu. Inna anna ka'anna bi anna. Laita, la. Inna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Sekarang Hana hapus kedua-duanya. Laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Coba diulang 3 kali lagi. Laita, lakinna, la'ala. Laita, lakinna, la'ala. Laita, lakinna, la'ala. Oke. Dari awal, inna, anna, ka anna, bi anna. Laita,
lakinna, la'alla. Inna, anna, ka'anna, bi'anna, satu baris ya kan, satu. Laita, lakinna, la'alla. Dua, hanya dua ya. Inna, anna, ka'anna, bi'anna, laita, lakinna, la'alla. Diikutin mulutnya, digerakin, suaranya dikeluarin. Karena kalau cuma nggak keluar suaranya atau menghafalnya di dalam kepala saja, susah. Uh, lebih baik, lebih mudah menghafal kalau kita keluarkan suaranya. Inna, anna, ka'anna, bi'anna, laita, lakinna, la'alla. Inna, anna, ka'anna, bi'anna, laita, lakinna, la'alla. Oke, Hana hapus lagi semuanya. Inna, anna, ka'anna, bi'anna, laita, lakinna, la'alla. Inna, anna, lakinna, Ka'anna. inna, anna, lakinna, Belum. Inna, anna, ka'anna. inna, anna, ka'anna, bi'anna, Hmm. laita, lakinna, Lakinna. lakinna, la'alla. Oke, lagi. Inna. Inna, anna, lakinna, La di bawah. inna, anna, ka'anna, Bi. bi'anna, Pintar. Ulang lagi. inna, anna, lakinna, Ka'anna. Ulang. inna, anna, ka'anna, bi'anna, Hmm. inna, anna, ka'anna, bi'anna, Laita. laita, lalu terakhir, laita, Lakinna. Yang tengahnya panjang. lakinna, Salah. Lakin. laita, Laita pendek. laita, lakinna, la'alla. Ada tiga kan nilainya kan? Laita, Laita, lakinna, lakinna, la'alla. la'alla. Nah, la yang di tengah ini panjang. Laita, lakinna, la'alla. Laita, lakinna, la'alla. Ah, Laita, lakinna, la'alla. Oke, PR ini wajib. Semua yang ada di buku tugas, tabel itu wajib dihafalkan. Ah, nanti sebelum masuk ke sesi apa namanya latihan, kita ada jeda beberapa hari, nah itu digunakan untuk menghafal ya. Oke, jadi kalau huruf jar menjadikan isem di sebelahnya itu majrur atau jadi statusnya jar, nah ini adalah harf nasab. Seperti namanya, teman-teman bisa tebak dia harf ini menjadikan isem nasab. Makanya teman-teman sering di dalam Al-Quran paling sering dengar ini ya. Inna Allah, ya kan? Pernah nggak dengar innallahu? Kalau wallahu pernah. Innallahu nggak ada. Pasti innallah. Kenapa? Karena dia diinfeksi oleh inna, harf nasab. Ya kan? Seperti itu. Eh, Kemudian lagi, kalau diikuti eh, innal muslimina. Innal muslimina. Nah, inna harf jar. Al muslimina, ina itu ada di tabel muslim, muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Jadi ina bisa apa nasab atau jar. Sekarang udah pasti dia statusnya nasab karena ada inna, diinfeksi oleh inna. Udah enggak. Kalau kemarin Hana bilang
eh, nasab atau jar boleh. Nah, jawabannya dua. Sekarang nggak boleh lagi dua, jawabannya harus salah satu, nasab atau jar. Nah, karena ada inna, dia diinfeksi oleh inna, ini pasti statusnya nasab. Tidak mungkin lagi jar. Tapi kalau misalnya bil muslimin misalnya, bil muslimin, bil muslimina, ba huruf jar. Nah, di sini al muslimina ini udah pasti jar. Seperti itu cara memastikannya. Makanya seiring berjalannya waktu kita lebih spesifik, pengetahuan kita lebih mengerucut ya seperti itu, lebih jelas. Nah, kembali lagi ke ini tadi, innal muslimina, apalagi habis innallaha artinya contohnya innallaha wa malaikatahu, ya kan? Atau annallah, annallah. Inna paling sering ya kita temukan artinya sesungguhnya kalau dalam bahasa Indonesia itu sesungguhnya. Hana tadi sempat tanya teman-teman di grup bagaimana cara menggunakan kata sesungguhnya itu di dalam bahasa informal, dalam percakapan sehari-hari ada nggak sih padanan kata untuk sesungguhnya? Hana belum dapat jawaban yang memuaskan. Jadi kalau ada teman-teman yang punya uh, opini tentang ini, kata sesungguhnya, kan sesungguhnya Allah gitu dalam Al-Quran kan selalu seperti itu ya, inna sesungguhnya. Nah ini kalau ada padanan kata yang bisa digunakan eh, dalam percakapan sehari-hari untuk kata ini, boleh di DM Hana nanti. Terima kasih. Kalau anna ini innallaha sesungguhnya Allah, annallaha bahwasanya Allah kan seperti itu. Ka anna seperti gitu ya, seakan-akan Allah bi annallaha. Kalau bi anna di sini berarti artinya apa di sini? Nah, banyak ya. Oh, karena di sini ya. Karena Allah, nah gitu. Kemudian kalau digabungkan dengan domir terlampir, anna, hu misalnya. Hu, karena dia domir terlampir, anak, orang tuanya membebaskan anaknya, terserah mau jadi apa, mau jadi nasab ataupun jar. Nah, hu di sini udah pasti nasab karena ada inna. Atau annaka. Ya, seperti ini. Sebenarnya gampang ya. Teman-teman kalau mau latihan, eh, mau itu huruf jar ataupun huruf nasab, digabungkan seperti ini. Ambil salah satu huruf nasab, misalnya inna. Innahu, sesungguhnya dia eh, laki-laki gitu. Kemudian apalagi innahuma, sesungguhnya mereka berdua laki-laki. Innahum, sesungguhnya mereka laki-laki. Innaha, sesungguhnya dia perempuan. Innahuma, sesungguhnya mereka berdua perempuan. Innahunna, sesungguhnya mereka perempuan. Innaka, sesungguhnya kamu laki-laki. Innakuma, sesungguhnya kalian berdua laki-laki. Innakum, sesungguhnya kalian laki-laki. Sorry. Bukan laki-laki perempuan, maaf, maskulin feminin. Innakum sesungguhnya kalian maskulin. Innaki sesungguhnya kamu feminin. Innakuma sesungguhnya kalian berdua feminin. Innakunna sesungguhnya kalian feminin. Innani sesungguhnya kalian sesungguhnya saya atau aku. Kemudian innana sesungguhnya kami atau kita. Nah, itu baru satu saja inna. Kemudian dilanjutkan dengan anna.
dilanjutkan dengan ka'anna lagi, seterusnya. Begitu juga dengan huruf jar. Eh, bihi misalnya, dengan dia laki-laki. Bihima, dengan mereka berdua laki-laki. Bihim, dengan mereka maskulin. Biha, dengan dia feminin. Bihima, dengan mereka berdua feminin. Bihinna, dengan mereka feminin dan seterusnya. Nah, itu kalau teman-teman praktek seperti itu latihannya, insya Allah membantu hafalan harf jar, harf nasab, dan yang paling penting itu domir ya. Itu teman-teman. Sekarang kita coba lihat eh, contohnya di sini. Eh, ya ini nomor 18. Nah, an-nama lahu. Kira-kira huruf nasabnya yang mana? Anna. Anna. Yang diinfeksi oleh nasab yang mana? Ma. Ma. Kira-kira ma lahu ada berapa kata? Teman-teman yang lain boleh bantu jawab. Tiga. Tiga, Ma. ma, la sama hu. Ya, yang lain ada pendapat yang lain? Ya, Dua. dua. Yang paling teman-teman kenali, ma lahu apa? Hu yang paling mudah kita kenali hu ya kan kita udah belajar domir. Nah, tersisa tinggal malah. Oh, la, a. Akhiran a berarti akhiran suara nasab. Masuk. Nah, berarti yang diinfeksi adalah ini malah. Hu. Mal artinya uang atau kekayaan. Hu artinya apa? Kalau versi independennya dia, misalnya eh, dia adalah seorang pelajar. Versi terlampirnya apa? Rumah dia atau rumahnya? Nya. Iya. Sekarang mal artinya kekayaan. Malahu artinya Kekayaannya. kekayaannya. Nah, kalau dia itu versi independennya ya, kekayaannya. Anna tadi artinya bahwa atau bahwasanya. Jadi anna malahu sesungguhnya uang atau kekayaannya. Nah, waduh teman-teman menerjemahkan Al-Quran. Masya Allah. Nomor 14. Gampang. Innal insana. Nah, nah, Maksudnya. Inna. 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 Yang mana eh, yang diinfeksi? Insan. Iya, insana. Karena A ya. Ana ini insana. Ana bukan ani. Mm-mm. Eh, Iya betul. Kalau ani berarti dua ya kan, Rofa. Kalau ini kan ana. Jadi bukan akhiran kombinasi, tapi akhiran suara. Karena akhirannya a, dia nasab. Pas, karena dia diinfeksi oleh inna. Gitu. Innal insana sesungguhnya manusia. Gitu. Nah, teman-teman, al insana atau mala yang diinfeksi oleh harf nasab ini namanya isem. Isem inna misalnya al insana adalah isem inna. Kenapa? Karena dia yang jadi korban dari inna. Maka dibilang isem inna. Kalau mala namanya isem anna. Kenapa? Karena yang menyerang atau yang menginfeksi adalah anna. Itu berbeda-beda. Ada nggak lagi di sini yang lain? Ah, contohnya la'allakum.
la'allakum. Nomor Nah, berapa itu? nggak ada. Mm. Ah, la'alla itu harf nasabnya. Kum karena dia domir terlampir boleh nasab boleh jar. Di sini dia jadi nasab karena diinfeksi oleh la'alla. Maka dibilang kum adalah isem la'alla. Dia berubah-ubah namanya sesuai dengan yang menginfeksi. Kalau innahuma namanya inna wa ismu inna. Kalau annaka anna wa ismu anna. Sesuai dengan yang menginfeksi ya. Ka'annallaha ka'anna wa ismu ka'anna. Bi'annallaha bi'anna wa ismu bi'anna. Laita hmm, la, ya ntar. Laita ini eh, laitun. Laita wa ismu laita misalnya seperti itu. Lakinnakum, lakinnani, lakinnana atau ya laitani misalnya. Ya laitani gitu. Nah, berarti laita wa ismu laita. Lakinnallaha, lakinnal birra. Nah, lakinnal birra. Nah, ini lakinna wa ismu lakinna. La'allakum, la'alla wa ismu la'alla. Seperti itu. Namanya berubah-ubah sesuai dengan yang menginfeksi. Dan kemudian juga, kalau jarwa majrur tetap jarwa majrur ya. Terserah siapa yang mau menginfeksi, tetap namanya jarwa majrur. Kalau ini, tergantung siapa yang menginfeksi. Anggota mana gitu ya. Kalau itu mah per kelompok, kalau ini perseorangan. Anggap aja seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya lagi dengan jarwa majrur. Kalau jarwa majrur dia seperti COVID, hanya bisa menginfeksi di jarak tertentu, dalam jarak tertentu ya. Kalau kejauhan nggak bisa kena efek huruf jar. Nah, kalau isem inna ini lebih powerful, lebih kuat, lebih keren. Kenapa? Karena dia bisa menginfeksi dari jauh. Gitu. Dari telepon aja nggak kelihatan bisa kena efek hard nasab. Jadi nggak harus berdampingan seperti yang ada di dalam ini latihan yang halaman 28. Nomor 9, bukan nomor 9, tunggu. Nah, nomor 1. Anna lahum ajron. Sekarang mana harf nasabnya? Nomor 1 harf nasabnya mana? Apakah anna, apakah la, apakah hum, atau ajron? An Dari yang kita hafalkan tadi kan inna, anna, ka'anna, inna, laita, lakinna, la'alla. Silakan teman-teman, mana harf nasabnya? Anna Iya, anna harf nasabnya. Nah, setelah kata anna adalah hum. Ya, lahum. Teman-teman tahu hum adalah domir terlampir. Sekarang la-nya apa? La huruf jar. Kenapa teman-teman tahu? Karena dia la sama hum. Ya kan ingat huruf lam jar kalau ketemu sama domir terlampir dia bacanya la bukan li. Nah ini sebenarnya jar wa majrur. Ajron seharusnya akhiran suara atau kombinasi ajron. akhiran suara. Akhiran. Akhiran suara. Oke. An rofa nasab atau jar. Nasab. Nasab.
Pinter. Kalau akhiran suara jumlahnya Satu. nasab satu. Gendernya maskulin karena tidak ada ciri-ciri feminin ya. Eh, Tidak tidak ada lain maksurah, ya, bukan bagian tubuh yang berpasangan, tidak ada di dalam cerita feminin kabit. Nah, maka ini adalah maskulin. Tipenya umum atau khusus? Umum. Umum, pintar. Kenapa? Karena tidak ada hal. Al. Nah, kembali lagi statusnya nasab. Kata Anna, saya mau uh, menginfeksi lah harf jar. Teret, katanya. Nggak bisa, kita sama-sama harf. Jangan saling menyerang dong. Kita kan dari satu kelompok. Sama-sama harf. Ah, oke, oke. Jangan diserang. Jadi nggak bisa menyerang sesama harf ya. Menginfeksi sama harf nggak bisa. Oke, saya mau menyerang hum. Teret, nggak bisa. Hum sudah saya infeksi, katalah. Ini adalah korban saya, majrur. Oke, nggak bisa. Cari lagi ke depan lagi. Ajron. Hahaha. Kamu yang saya infeksi, makanya statusnya nasab. Ajron. Nah, yang lebih keren lagi nih di dalam Al-Quran, itu kita lihat kalau nggak salah itu surat Ali Imran ya. Betul. Yes. Coba lihat ini. Hmm, bukan. Aduh, ayat. Inna fi khalqis sama wal ard. Fi khalqis coba ada nggak ini? Oh, salah anna lagi. Fi khalqis sama wal Al-Baqarah 164. 64. Ini panjang ayatnya ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Sekarang pertanyaan in, eh, harf nasabnya yang mana? Inna. Nah, Hmm, Inna. Dia nggak mungkin eh, menginfeksi fi karena fi sama-sama jar. Khalqi sudah jadi korbannya fi majrur. As-samawati dia jar. Kenapa tahu dia jar? Karena khalqi tipis tidak ada al. Ah, atin bisa nasab atau jar ya kan? Sekarang di sini jar iya. kenapa? Karena ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Oke? Wal ardi juga jar. Waqtilafil laili ini sama juga jar, mudhaf ilaih. Nanti kita bahas lebih secara lebih pelan-pelan lagi ya. Sekarang Hana saja yang kasih tahu dulu. Wan nahari sama ini jar. Wal fulki jar lagi. Allati tajri fil bahri
Nggak lihat nasab kan di sini? Nggak ada nasab. Fil bahri bima yanfa'un nasa. Ini nasab hanya saja alasannya berbeda ya, nanti kita pelajari suatu hari insya Allah. Wama anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda. Sama juga ini alasannya lain. Memang nanti alasannya lain. Ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin ayatin atin atun atin 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 bisa nasab atau jar. Sebenarnya ismu innanya di sini adalah ini ayatin. Jauh banget kan? Nah, jauh sekali dan ini mempengaruhi bagaimana terjemahan ayat, sebuah ayat gitu. Bagaimana menerjemahkannya, bagaimana kita memahami ayat ini gitu. Karena kebanyakan terjemahan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi gitu ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit, dan dengan air yang dengannya dihidupkan kembali bumi setelah mati, maksudnya bumi yang gersang, kemudian adanya air hujan, tumbuh lagi tumbuh-tumbuhan kan seperti itu. Eh, dan ditebarkan di dalamnya bermacam-macam hewan dan perkisaran angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu merupakan tanda-tanda Allah bagi orang yang mengerti. Jadi kata sesungguhnya dalam terjemahan itu disandingkan dengan penciptaan. Penekanannya ada pada kata penciptaan. Sesungguhnya pada penciptaan. Jadi eh, kita atensi kita, perhatian kita dibawa pada kata penciptaan. Kita mikirnya penciptaan. Padahal sebenarnya yang ditekankan itu bukan masalah penciptaan, tapi ayat. Ayat ini artinya tanda-tanda gitu. Sesungguhnya eh, benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah apa saja. Jadi kita fokusnya harusnya ke tanda-tanda Allah. Baru ada disebutkan salah satunya yaitu penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang gitu. Penekanannya sebenarnya di sini. Jadi cara kita kan dan memahami itu sangat eh, bagaimana ya, berpengaruh gitu tata bahasa itu dalam hal-hal yang seperti ini. Makanya eh, teman-teman menemukan ada berbagai macam variasi terjemahan gitu. Meskipun tidak mengubah inti dari ayat tersebut, hanya saja pasti ada. Oke, di Indonesia saja kita sekarang udah ada 3 versi ya, kalau nggak salah itu. 3 atau 2. Nah, dari Kemenak, dari Sabik Company, gitu. Kalau yang dalam bahasa Inggris banyak sekali versi-versinya. Itu tidak mengubah inti, tapi mereka punya ini ya, apa namanya, topik yang ditonjolkan itu berbeda. Nah, ini Hana mengatakan bukan bukan berarti terjemahan yang ada itu cacat, nggak bagus, bukan seperti itu. Hanya saja setiap penerjemah mereka mereka punya prioritas tersendiri ketika menerjemahkan. Menerjemahkan sesuatu, apalagi Al-Quran itu sangat 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 sulit dan kompleks. Kita harus banyak hal yang dipertimbangkan. Kita lihat, oh inna, kalau inna disandingkan di sini nasibnya, bagaimana cara kita memahaminya, bla bla bla. Kenapa tidak al-ardo saja atau an-nas saja? Kenapa nggak bisa kan seperti itu? Nah, jadi bukan berarti terjemahan yang ada cacat atau sesuatu yang tidak bagus, saja setiap penerjemah punya prioritas masing-masing. Dan kita sebagai pembaca
terjemahan tersebut, ya itu yang kita lihat. Tapi karena mempelajari tata bahasa ini, kita tahu oh apa yang tidak disebutkan dalam terjemahan itu. Seperti ini contohnya, kan? Fokus yang dibawa oleh penerjemah dan fokus yang dibawa atau yang diinginkan oleh Allah itu sebenarnya kemana? Kan seperti itu. Nah, itu gunanya kita belajar, salah satu manfaatnya kita belajar tata bahasa Al-Quran ini. Itu teman-teman. Jadi ya, eh, ada yang berbicara? Karena Ya, yang di halaman 28 itu bagian atas itu kayak bagaimanapun sehingga mudah-mudahan mungkin aduhai kiranya gitu. Itu harus dihafalkan ya iya, atau nyontek atau bisa iya, nyontek. harus dihafalkan ini. Karena ini banyak Oh, sekali harus. keluar di dalam Al-Quran. Ya, ini Hmm. sangat banyak keluar dalam Al-Quran. Teman-teman kalau hafal kayak domir, jar wa majrur, bukan jar wa majrur, harf jar, harf nasab, banyak nanti teman-teman menemukan di dalam Al-Quran itu bling-bling. Kayak, oh ini inna, oh ini bi, oh inilah gitu. Nah, itu manfaatnya. Jadi, mulai bisa mengidentifikasi kata-kata di dalam Al-Quran tadi. Gitu. Hmm. Apalagi Jadi semua arti-artinya. harus Iya, jadi semua harf jar atau harf nasab itu harus dihafalkan luar kepala ya. harus dihafalkan luar kepala. Kalau bisa sama Hmm. artinya, kalau nggak bisa Arabnya saja dulu. Nanti seiring Hmm. berjalannya waktu bisa disambung artinya. Oke, Baik, Kana. Makasih Kana. sama-sama. Jadi harf nasab menjadikan isim nasab dan bisa menginfeksi dari jauh, lebih keren, lebih kuat efeknya daripada harf jar. Kemudian lagi catatan tambahan untuk untuk inna dan anna. Inna, anna, ya. Sekarang domir terlampir untuk huwa. Apa? Wah, 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 Huwa, hu, wah, i. ya, kuhi, kuhi. Iya. Nah, jadi inna hu. Oke. Habis itu huma, hima ya kan? Inna huma boleh. Inna hum. Inna ha. Inna huma. Inna hunna. Kemudian anta jadi ka. Innaka. Innakuma. Apalagi ada nggak? Innakum. Innaki. Innakuma. Innakunna. Kemudian ana. Anaknya i. Anak in Ini. in ini Ini. ini Iya. ini Iya. Kemudian yang nasab itu versi nasabnya adalah ni, ya kan? Makanya kita di sini inna ni. Nah, sesungguhnya aku, sesungguhnya ya saya gitu ya. Sesungguhnya aku, sesungguhnya saya. Oke. Ada dua cara penulisan. Boleh seperti ini. Innani, ya kan? Inna ditambah ni. Atau digabungkan lagi nunnya. Jadi ini. Nah, ini dan innani. Maka kita sebagai, kenapa Kak kita pelajari ini?
Ya, nanti kita tanya orang yang mempelajari Al-Quran itu, dia akan bertanya, kenapa Allah dalam ayat ini menggunakan versi yang panjang? Innani, kenapa Allah menggunakan versi yang pendek? Ada apa? Nah, seperti itu. Innani sama ini artinya sama. Sesungguhnya aku. Oke. Jadi ada dua cara penulisannya untuk versi ana. Kemudian anna, annahu, annahuma, annahum, annaha, annahuma, annahunna, annaka, annakuma, annakum, annaki, annakuma, annakunna. Kemudian versi ana, domir terlampir dari ana, Ini. iya, yang di sini kita pakai i atau ni. Hmm. Pakai ni, ya kan? Karena yang versi nasutnya ni. Annani. Kemudian versi nahnu, anaknya siapa? Nahnu, Nah, nah. nah, Hmm. Annana, bahwa kami, bahwasanya kami, gitu ya, annana. Atau boleh digabung jadi anna. Nah, bahwasanya kami. Tadi hak nasabnya apa? Anna, ya kan? ya, Nah, Anna panjang ya, sama Anna pendek, artinya beda. Karena ya, Anna saja cuma huruf nasab satu ya, bahwasanya. Tapi kalau Anna panjang, bahwasanya kami. Kenapa? hmm, Karena merupakan gabungan dari Anna sama Na. Makanya sekali lagi baca Al-Quran penting sekali panjang dan pendek. Kalau cuma baca Anna panjang, jadi nambah arti, ya kan? Kalau baca ya, Anna pendek, malah mengurangi arti. Seperti itu. Penting sekali panjang pendek. Jadi kita penting juga mengetahui ini, ya kan? Kalau kita nggak tahu ini, kita bakalan pikir, ah, apalah bedanya hanya satu huruf saja. Satu ada alifnya, satu nggak ada alifnya. Udahlah sesungguhnya atau bahwasanya kami dua-duanya sama. Oh, nggak bisa, Bunda. Karena Anna sebenarnya dua kata. Sedangkan Anna yang pendek satu kata. Itu. Coba kita lihat di dalam contoh, masih halaman 28 ya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Sesungguhnya kami benar-benar beriman. Kemudian versi pendeknya inna anzalna fi lailatul qadar. Ini sama artinya. Sesungguhnya kami. Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku, sungguh aku, ya kan? Atau versi panjangnya innani anallahu. Sungguh aku ini Allah. Duh, teman-teman, Hana gatal sebenarnya ini nggak masuk di dalam pembahasan malam ini ya. Cuman Hana ingin memperlihatkan lagi betapa pentingnya pemahaman ini. Kenapa? Coba dilihat lagi. Innani, sesungguhnya aku. Kenapa mesti pakai kata sesungguhnya? Kalau cuma mau memberikan informasi saja, bilang aja aku adalah Tuhan misalnya. Aku adalah seorang guru ya kan. Ingat ketika kita berbicara menggunakan penekanan kayak sungguh beneran loh. Itu kita dalam kondisi yang seperti apa dan lawan bicara kita itu yang bagaimana tipenya. Ketika kita menggunakan penekanan gitu ya. Beneran, aku nih seorang guru. Artinya apa? Orang yang kita ajak omong, ajak bicara, meragukan kita gitu. Allah, masa kamu guru? Bukannya adik kamu yang guru? Beneran,
kan aku ini guru. Nah, ada penekanan satu. Innani, sungguh aku. Kemudian ditambahkan lagi ana. Ana artinya aku loh. Diulangi lagi kan. Sesungguhnya aku. Tuh, ada lagi penekanannya. Dua kali penekanannya. Orang yang seperti apa diajak bicara seperti itu? Dan bagaimana emosinya di dalam sini? Ya kan? Jadi orang yang diajak bicara kita bisa tahu "Oh, orang ini keras kepala, nggak mau dikasih tahu, nggak mau percaya, sombong, ya kan? Makanya Allah kasih penekanan yang seperti ini. Dan kita di dalam terjemahan itu nggak bisa menumpahkan emosi yang seperti ini. Sangat jarang. Karena kita tahu, oh ini adalah inna artinya sesungguhnya ada penekanan. Ini versi terlampir dari ana. Kok dikasih ana lagi? Oh, masa diulang-ulang? Kan seperti itu. Nah, jadi begitu teman-teman. Maaf ya, ya membahas. Tapi ya mudah-mudahan jadi motivasi. Bukan berarti teman-teman harus boleh buka Al-Quran sendiri. Jangan dulu buka Al-Quran sendiri, coba-coba menerjemahkan atau bahkan ini ya, nanti malah pusing, merasa berat. Kerjakan saja yang ada di buku tugas dulu. Buka Al-Quran nanti kita sama-sama. Gitu. Kuasai benar-benar. Pak, udah selesai semua. Ulangi lagi. Gitu. Ulangi lagi kalau udah selesai semua. Ini Hana kira bisa ya teman-teman mengerjakannya. Ada kunci jawaban Hana kasih, jangan dibuka dulu. Dikerjakan dulu sendiri, baru koreksi sendiri dengan kunci jawabannya itu. Itu kunci jawaban. Dan rahasianya, di kunci jawaban itu, jawabannya nggak benar semua. Ada yang salah. Sengaja dibikin seperti itu, supaya teman-teman tidak bergantung pada kunci jawaban, supaya teman-teman percaya dengan kemampuan teman-teman sendiri. Ada beberapa jawaban yang sengaja dibuat salah. Itu. Tentukan apakah kata-kata di bawah ini mengandung huruf nasab. Nomor 12 apakah ada huruf nasabnya? An, lan, ya, dari. Ada nggak? Nggak ada, pinter. An itu bukan huruf nasab. Yang huruf nasab itu anna. Nomor 16. Narun muqsadatun. Udah jelas nggak ada ya. Itu gampang. Kalau ada huruf nasabnya, gitu, tentukan isimnya mana, korbannya mana. Kayak gini, nomor 4. Inna ilaina iyabahum. Ah, gampang menemukan huruf nasabnya. Sekarang temukan korbannya. Ilaina, ini Hana kasih ingatkan lagi. Ini jar wa majrur ya. Dari ila dan na, domir terlampir. Ingat kan kalau ila dan ala dipasangkan dengan domir terlampir, dia jadi ada ianya seperti ini. Bukan ilana, tapi ilaina. Bukan alaka, tapi alaika. Kan seperti itu. Maka ini adalah jar wa majrur. Nggak mungkin ada korban dari inna. Baru sambung ke sini. Mana korbannya? Iya kan? Iya, Mbak. Iya, Mbak, pinter. Karena hum itu domir terlampir ya. Nah, sekalian. Iya, Mbak, tipis tidak ada al. Diikuti domir terlampir. Domir terlampir bisa nasab dan jar. Di sini jar. Karena dia harus jadi mudhof ilaih. Tipis tidak ada al, kasihlah jar. Kasihan, masa dia nggak jadi. Nanti nangis. Saya udah tipis, saya udah al. Kamu jadi jar aja ya, kasihan nah, nanti saya nggak jadi. Iya, iya, saya jadi jar aja, biar kita jadi mudhof dan mudhof ilaih. Gitu. Tapi tetap eh,
korbannya Inna, ya iya Bang. Seperti itu. Ya, jadi dikerjakan latihannya halaman 28. Kita istirahat, sholat dulu, baru masuk pembahasan mausuf sifah. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi dengan pembahasan mausuf sifah. Ini adalah fragmen yang keempat ya. Kemarin kan kita punya 5 fragmen. Yang pertama idafah, kemudian jar wa majrur, eh, yang barusan kita pelajari inna wa ismuha, ismu inna. Kemudian yang akan kita pelajari adalah mausuf sifat. Ini kalau bahasa Inggris noun adjective. Kata sifat ya, kata sifat. Kemarin kita eh, coba kan apa aja contoh kata-kata sifat, misalnya baik, buruk, eh, panas, dingin, dan lain sebagainya. Jadi mausuf itu adalah sesuatu yang dideskripsikan. Contohnya eh, misalnya guru yang baik. Nah, guru ini namanya mausuf yang dideskripsikan, yang dikasih kata sifatnya gitu. Nah, kemudian ini yang baik, ya kata sifat gitu. Guru yang baik, guru yang galak, guru yang rajin, eh, guru yang apa misalnya pemberani. Dalam bahasa Indonesia gampang seperti ini ya. Atau anak baik. Anak mausuf yang diberikan sifatnya gitu ya, yang dideskripsikan. Kemudian diikuti sifatnya, kata sifatnya. Anak baik atau anak rajin, anak pintar. Kemudian benda juga bisa dideskripsikan ya. Seperti misalnya mobil baru. Mobil itu namanya mausuf, baru ya, sifatnya ya. Jadi mobilnya baru. Atau mobil bekas. Atau mobil warna merah. Mobil merah gitu. Mobil apa lagi? Mobil murah atau mobil yang murah. Ah, sampai di sini mengerti, bisa dimengerti mausuf dan sifat. Oke. Oke, yang lain oke. Oke. Eh, perhatikan di dalam bahasa Indonesia kata sifat kadang-kadang pakai yang, tapi kadang-kadang yangnya nggak ada. Anak pintar, anak yang pintar sama. Guru pemberani, guru yang pemberani sama. Mobil murah atau mobil yang murah sama. Jadi kadang ada iyangnya, kadang tidak ada iyangnya. Tapi tetap mausuf dia datangnya duluan. Nggak boleh kita bilang yang pemberani guru. Nah, yang pemberani guru. Salah. Mausuf yang dideskripsikan harus datang pertama kali duluan.
Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga sama seperti itu. Pintar anak. Ada sih yang ngomong seperti itu, tapi secara baku salah ya. Itu secara aturan. Harus yang dideskripsikan dulu, baru sifatnya. Nggak boleh diputar seperti ini. Gitu. Oke, jadi mausuf duluan, sifat kemudian. Nah, karena di dalam bahasa Arab, setiap isim itu punya 4 ciri, ada status, jumlah, gender, sama tipenya. Untuk mausuf sifat, 4 cirinya harus sama satu sama lain. Kalau misalnya eh, kita kasih contoh bahasa Arab ini. Muslimun, hmm, statusnya apa? Rafa. Rafa. Jumlahnya Satu. 1. Gender, Eh, maskulin. oke. Tipenya umum atau khusus? Umum. Umum, karena tidak ada A. Oke. Oke. Nah, ketika kita mau membuat mausuf sifat, muslim itu kan orang muslim. Misalnya orang muslim yang baik. Baik dalam bahasa Arab itu soleh. Soleh. Nah, kan macam-macam. Ada solihun, solihan, solihin, solihani, solihaini, solihaini, solihuna, solihina, solihina, ya kan? Sama yang ada pakai tabel muslimnya, solihatun, solihatan, solihatin, solihatani, solihataini, solihataini, solihatun, solihatin, solihatin. Nah, itu beberapa variasi dari kata soleh. Udah ada berapa? 18. Ya. Nah, kalau kita mau jadikan soleh ini sifat dari muslim, versi yang mana yang harus kita pakai dari 18 itu? Nah, versi yang keempat cirinya sama. Yang pertama statusnya harus rofa, maka harus diakhiri dengan harus rofa, 1 maskulin dan umum. Jadi solihun, ya kan? Karena solihun akhiran suara rofa 1 dari tabel maskulin, maskulin tidak ada al umum. Sama. Boleh nggak Kak solih muslimun solihani? Nggak boleh. Karena solihani rofa 2. Beda lagi. Eh, propertinya atau cirinya nggak sama. Nggak boleh. Kak, eh, as-solihu. Boleh nggak? As-solihu rofa jumlahnya 1 ya. Enggak. Maskulin, tapi ada al, dia jadi khusus. Sama R, rofa, 1, 1, maskulin, maskulin. Ini umum, ini khusus. Jadi nggak boleh. Maka harus cari yang eh, cirinya sama semua. Jadi salihun, muslimun, salihun. Nah, itu yang betul.
Muslim yang soleh. Muslimun solihun. Jadi seorang muslim laki-laki yang soleh. Kalau perempuannya muslimatun apa? So, iya, solihatun. Boleh nggak solihun? Kenapa? Karena solihun itu gendernya iya Maskulin. maskulin. Tak muslimatun gendernya Feminim. feminin. Beda gender nggak boleh. Harus sebenar-benar sama. Muslimatun solihatun. Oke, sekarang Hana minta teman-teman untuk coba. Dua orang muslim laki-laki yang soleh. Yang pertama, kita harus Muslimani. muslimah nih, oke. Dua orang laki-laki, udah dapat. Sifatnya apa yang soleh, jadi Solihan. solihan. Jadi harus sama-sama. Muslimah nih, solihan. Nggak boleh. Muslimah nih, solihun. Kak akan sama-sama rofa. Nggak bisa, yang ini dua, masa satu sifatnya. Nggak boleh. Harus sama semua. Gitu. Lagi, eh, dua orang muslim perempuan yang solehah. Eh, dua orang muslim perempuan. Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Kemudian, dua kan? Ah, muslimatani. Nah, kemudian sifatnya Solihatani. iya, solih. Nih, gitu. Lagi, oke Bu? Ya, masih memperhatikan. Oke, tidak apa-apa. Nah, apa lagi? Contoh, satu lagi ya. Banyak Muslim yang baik. Jadi Muslim-Muslim yang baik gitu loh. Lebih dari dua. Dari awal. Muslimuna. Solihuna. Hmm, Apa? Kak, saya susah, Kak. Bingung, Kak. Iya, nggak apa-apa. Diikutin aja dulu. Nanti setelah selesai diulangi lagi. Videonya ditonton lagi. Oke? Nah, jadi seperti itu. Harus sama semua dari status, jumlah, gender, dan tipe. Nggak boleh ada yang beda. Nah, ke- mana nih? Kalau di buku tugas itu ada di halaman
atasnya lagi ya kalau nggak salah. Ah ya, halaman 26 gitu. Halaman 26. Turun. Nah, ala sururin maudunatin itu ada di surat Al-Waqiah. Sururin ini nanti belum belum. Ah, nah, kitabun Sorirun sama-sama rofa dari tabel maskulin, jadi sama-sama maskulin, akhiran suara satu satu, nggak ada al, ada tanwin dua-duanya, umum umum kan gitu. Eh, nih dua kitabani sorironi sama-sama berakhiran ani, rofa dua, langsung dapet maskulinnya juga karena ada tabel maskulin. Lagi-lagi tidak ada al, ya dia sama-sama umum. Gampang ya. Nah, aturan yang kedua, eh maksud harus datang dulu dan dia nggak boleh lebih dari dua. Kayak anak rajin tadi contohnya gitu kan. Ada terus. Jadi harus tentang anak saja. Nggak boleh anak ibu yang rajin. Nggak boleh anak eh, ibu yang rajin. Nggak, harus satu-satu pilih. Anak yang rajin atau ibu yang rajin. Tapi kalau sifatnya boleh lebih dari satu. Karena kan anak yang rajin, pintar, dan soleh. Kan banyak sifatnya. Atau eh, guru yang sabar dan lucu. Nah, begitu. Eh, makanya di dalam surat Al-Fatihah, kalau dalam surat Al-Fatihah, dalam Bismillahirrahmanirrahim saja, kita akan lihat Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillah kita tinggalkan dulu. Kata Allah, statusnya status
Jar. Jar. Jumlah. 1. Satu. Gimana nih Hanus bisa tulis? Tunggu dulu. Apakah bisa? Oh, bisa. Jar. Satu. Kemudian gendernya. Gendernya apakah maskulin? Maskulin. Eh, apa namanya? Tipenya Khusus. khusus Sus. atau umum khusus. Oke. Ar-Rahmani. Status Jar. 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 Jumlah 2. ani 1. satu. Kalau dua aini, ya kan? Oh iya. Heeh. Dua. Ini ani betul kayak muslimani, hanya saja nun ini bagian dari kata Ar-Rahman, bukan tambahan. Kayak muslim ditambah ani. Kalau ini namanya udah Rahman duluan, gitu. Jadi bukan eh, dua tapi satu. Kemudian gendernya, Maskulin. tipenya Khusus. khusus. Ar-Rahimi. Tunggu dulu sebelum disambung. Jar, jar, satu, satu. Maskulin, maskulin, khusus, khusus. Berarti Allahir-Rahmani, apa nama fragmennya? Mausuf, sifat. Kata Allahnya mausuf, Ar-Rahmani sifat. Jadi sifatnya Allah. Di sini dideskripsikan sebagai Ar-Rahman. Baru kemudian Ar-Rahimi statusnya juga ya jumlahnya 1. satu, gendernya maskulin, tipenya khusus. Buka sama lagi. Nah, ini sifat yang kedua. Jadi mausuf hanya satu, tapi sifat boleh lebih daripada satu. Gitu. Dan kemudian mausuf datang duluan ya. Nah, seperti itu. Sebelum kita bahas lagi ini, ada sedikit lagi. Ingatkan yang namanya jatala tak berakal, ya jumlah jatala tak berakal. Jatala tak berakal, jatala tak berakal. Tuh. Itu seperti Intel, Intel kelas tinggi, ya kan? Nah, jadi dia harus selalu menyamar. Jatala tak berakal selalu dianggap atau pura-pura jadi satu feminim. Ya toh, ingat kan? Kalau jatala berakal boleh satu feminin atau eh, jamak kenyataan. Tiga maskulin atau tiga feminin. Nah, contoh sururin maskufatin, ya kan? Sururin maskufah kalau teman-teman bacanya. Berhenti. Sururin, sururin ini artinya eh, apa? Kasur-kasur ya, gitu. Nah, akhiran-akhiran suara. Eh, tapi artinya lebih dari satu banyak ya kan? Kasur-kasur atau dipan-dipan. Lebih dari satu kan? Tapi akhiran suara. Berarti ini adalah jamak
tak berpola. Pertanyaan selanjutnya, jamak tak berpola berakal atau tidak berakal? Dipan. Tidak berakal. Tidak berakal, selalu satu F. Maka di sini sururin, sururin itu jar, oh ini, jar satu feminin dan kemudian umum, ya, karena tidak ada al. Makanya sifatnya masfufatin, ada tamarbutannya karena dia harus jar satu feminin juga dan umum. Kenapa bukan masfufin? Masfufin kan sama-sama in, Kak. Sama-sama in ke alam. Nih, masfufin. Kenapa nggak sururin masfufin? Karena sururin masfufin jar satu maskulin. Nggak boleh. Hanya diambil versi femininnya masfufatin. Seperti itu. Sama-sama satu feminin. Makanya di dalam buku tugas eh, apa jatala tak berakal dan sifat femininnya maksudnya satu F gitu. Satu F kayak di contoh terakhir yang paling atas utubun ini jatala tak berakal bukan shogirun tapi shogirotun bukan shogirun tapi shogirotun ambil yang versi femininnya karena dia jamak tak berpola tak berakal jatala tak berakal gitu. Nah teman-teman tulislah 4 fitur dari kata-kata yang ditandai gitu. Ya, dikerjakan saja. Kalau misalnya kayak nomor 2 Al-Kubro, apa statusnya rofa nasab jar? Kenapa? Karena dia eh, diakhiri dengan alif seperti ini, ya, alif maksurah, maka dia tidak fleksibel. Kayak kata Musa, nama Musa, ya kan tidak fleksibel. Nah, itu teman-teman jelaskan. Boleh ditulis, eh, boleh secara verbal saja. Jangan hanya tulis, oh ini rofa nasab jar satu maskulin atau feminin misalnya. Khusus hanya tulis 4 cirinya saja, jangan. Tapi dijabarkan alasan-alasannya. Kenapa dia rofa, kenapa dia nasab, kenapa dia jar, kenapa dia maskulin atau feminin, kenapa dia satu, dua, tiga, kenapa dia umum atau khusus. Nah, seperti itu membantu untuk mengasah pemahaman dan hafalannya teman-teman. Sekali lagi, yang bagian itu teman-teman sendiri yang bisa. Nah, karena minta waktunya sedikit malam ini, kebetulan cara menghapusnya. Eh, kita sambung ya kata Bismillah tadi. Nah, jadi kata Allah berhubungan dengan kata Ar-Rahman, ya kan terhubung dengan kata Ar-Rahim sebagai apa? Mausuf sifat, ya kan? Jadi nggak bisa dipisahin. Jadi ini satu wadah gitu, satu grup. Nah, kemarin kita udah menjelaskan bismi itu adalah jar wa majrur ya kan? Ingat kan kemarin bi sama ismi, jar wa majrur. Nah, anak kasih warna ini. Biru, nggak sampai banyak. Tolong, sabar-sabar. Nah, jadi bismi juga eh, satu grup gitu. Ada grupnya masing-masing, Masya Allah. Apa yang terjadi?
Hmm. Hmm. Ini jar wa majrur ya, terhubung juga ya. Karena kasih garis. Nih, ismi, kalau dipisahkan kan isbi sama ismi ya. Nih, ismi tipis, tidak ada al, diikuti jar. Berarti ini apa? Idhofah, Mudah. mudhof atau mudhof ilaih. Ya toh, bisa sampai di sini bisa dipahami, ya kan? Mana ini yang harus insert. Nah, ini anak kasih tanda. Jadi teman-teman bisa lihat semuanya itu terhubung. Bi terhubung sama ismi, ismi terhubung sama kata Allahi terhubung sama Ar-Rahmani dan Ar-Rahim. Semuanya eh, lihat secara arti ya dengan menyebut dengan nama Allah, nama Allah yang terjemahan bahasa Indonesia itu Maha Pengasih dan Penyayang ya. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, gini kan? Sekarang saya tanya, apakah ini kalimat atau fragmen? Kalau kalimat, kalau fragmen lebih dari satu kata, kurang dari satu kalimat. Apakah ini kalimat? Kalimat. Kalimat, Kak. Nah, sebenarnya ini bukan kalimat, kan Hmm. dengan nama Allah. Perhatikan. Oke, kenapa bukan kalimat? Karena jelaskan secara ini ya, eh, pelajaran tata bahasa kita. Ini. Bi itu harf jar. Ya, eh, apa namanya? Korbannya itu ismi. Oke, kata ismi, eh, saya ada hubungan sama Allahi, kata Allahi. Oh, masuk ke dalam korbannya bi juga kan karena berhubungan. Kata Allahi berhubungan lagi dengan Ar-Rahmani dan Ar-Rahim. Jadi ini saling tersambung, semuanya merupakan kayak masuk satu wadah apa korban dari bi. Sebenarnya korban aslinya itu cuma ismi, hanya saja ismi berhubungan dengan kata Allahi berhubungan dengan Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Jadi sama-sama terbawa gitu loh, ya kan? Nah, sama-sama terbawa. Jadi ini satu gerbong yang merupakan apa namanya korban dari bi. Kita bisa bilang ini adalah secara garis besar ya, dilihat dari jauh, jar wa majrur, raksasa. Ketika kita lihat lebih dekat, oh ternyata ada idofahnya. Oh ternyata ada mausuf sifahnya. Tapi kalau dilihat dari atas, sebenarnya ini adalah fragmen jar wa majrur. Sampai di sini bisa dimengerti. Jadi ini bukan kalimat. Kalimat itu eh, Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang kan gitu. Kayak ini nih sekedar seperti ini. Eh, anak yang penyayang. Nah, kan bukan kalimat toh, hanya fragmen, bukan kalimat.
Bentar, teman-teman. Oke, itu. Ini adalah fragmen. Jadi fragmen itu belum lengkap. Kalau kalimat kan sudah lengkap. Kalimat itu sudah lengkap, ada objeknya, ada subjeknya, ada predikatnya. Nah, ini kan hanya tentang Allah, hanya subjek saja. Belum ada objeknya, belum ada predikatnya. Jadi belum bisa dikatakan kalimat. Fragmen belum lengkap ya. Bismillah ini kapan suka diucapkan? Sebelum kita melakukan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seperti itu? Kegiatan kita itulah yang menjadi pelengkap fragmen ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya makan. Nah, ini baru kalimat. Misalnya, eh, dengan gembira saya makan, atau saya makan dengan gembira. Ya, tahu seperti itu kan? Udah ada saya makan. Ini kalimat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya belajar. Gitu. Maka, kenapa kita baca Bismillah sebelum melakukan sesuatu? Karena kegiatan kita belum lengkap sebelum baca Bismillah ini. Jadi kata Bismillah itu adalah yang menjadi pelengkap kegiatan kita. Gitu. Apapun yang kita lakukan, yang menjadi pelengkapnya adalah Bismillah. Kenapa, Kak? Coba diperhatikan. Ada 99 nama Allah, sifat Allah, Asmaul Husna. Dari 99 nama itu Allah memilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk mendeskripsikan dirinya di dalam kata Bismillah ini. Setiap melakukan sesuatu, sebutlah nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa bukan Bismillahirrahmanirrahim atau apa yang lain itu namanya? Kenapa harus Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena Allah ingin kita selalu ingat bahwa apapun, kapanpun, Allah itu selalu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan coba tebak, sebelum baca Bismillah kita disuruh baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada iblis, kepada setan. Ingat, setan eh, dia putus asa dengan rahmat Allah, ya kan? Melakukan kesalahan, bukannya minta maaf, dia sombong dan dia putus asa dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Allah sudahlah, aku nggak akan bakal dimaafkan. Kalau seperti itu lebih baik aku habis-habisan gitu, bandel-bandel betulan. Nah, jadi dia eh, putus asa akan kasih sayang rahmat Allah. Putus asa dengan Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahman, dengan Allah yang Ar-Rahim. Dan setan ingin kita juga lupa bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, kata setan. Kamu percaya ada Allah. Oke, nggak apa-apa. Kamu percaya Allah itu Maha Pengampun. Kamu percaya Allah itu Maha Pemberi rezeki, Maha menjaga, melindungi segala macam. Asal kamu lupa bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau kita melakukan dosa, gitu ya. Eh, kita mikir lah, Allah eh, nggak sayang lagi sama aku, nggak mungkin mengampuni aku. Memang Allah Ghafur, Maha Pengampun, tapi Allah pasti udah nggak sayang lagi sama aku karena banyaknya dosa yang aku lakukan. Dia nggak akan mengampuniku. Nah, Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi saya ini apalah hanya seorang uh, salah satu dari banyak hambanya. Dia nggak sayang sama saya. Saya udah melakukan kesalahan, misalnya. Banyak lagi hamba-hambanya yang lain. Saya ini apalah. Aku mah apa atuh kan gitu. Jadi lupa, setan ingin kita lupa bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah
ingin kita selalu mengingat, makanya baca Bismillah. Jadi apapun yang kamu lakukan, ingatlah bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya kita jangan putus asa kepada Allah dan malah mengikuti jejaknya setan. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, sebetulnya ada maknanya. Lihat kasih sayang Allah. Allah tidak ingin kita melupakan dua kualitas Tuhan kita ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau misalnya baca Al-Quran, kan baca Bismillah dulu. Semua surat di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillah kecuali surat At-Taubah. Kenapa? Karena tidak semua di dalam Al-Quran itu eh, mengatakan atau menyampaikan sesuatu yang bagus-bagus. Kadang Allah menyampaikan tentang neraka, tentang apa, ya kan, hukuman di neraka itu kan serem-serem dijabarkan dalam Al-Quran. Atau perintah-perintah yang menurut kita berat untuk dilaksanakan. Kenapa ada bacaan Bismillah? Malah di dalamnya malah ada penjelasan tentang neraka, ancaman Allah untuk kita. Ya kata Allah, aku tidak akan menjelaskan apa yang aku jelaskan dalam surat ini uh, kecuali karena aku tuh Ar-Rahman Ar-Rahim kepada kalian. Karena aku sayang, karena aku kasihan kepada kalian, makanya aku jelaskan. Meskipun kedengarannya kayak ancaman ataupun sesuatu yang sulit bagi kita, tetapi semua itu uh, disampaikan, diajarkan karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Jadi itu makna dibalik kenapa kita harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita nggak akan sampai pada pemahaman ini, maksudnya sulit gitu ya. Kecuali kita belajar grammar kan. Kita nggak tahu Bismillahirrahmanirrahim itu adalah fragmen jar wa majrur. Gitu. Ya udah Bismillahirrahmanirrahim sekedar aja seperti itu. Sekarang kita tahu Bismillahirrahmanirrahim itu bukan kalimat lengkap. Apa yang melengkapi eh, apa aktivitas kita itu tidak akan lengkap. Ini adalah sebagai pelengkapnya bacaan basmalah karena itu, dan juga supaya kita eh, dijauhkan dari godaan setan supaya lupa bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan setelah ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim kita ingat oh Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang gitu. Apapun yang kita lakukan sambil melihat kualitas Allah yang dua ini, karena ya mudah-mudahan semuanya lebih diringankan, jadi dilancarkan, hati kita ringan dalam menjalankannya gitu. Eh, karena kira udah ambil waktu cukup lama untuk sesi hari ini. Jadi sekali lagi semangat terus. Kalau ada yang mau ditanyakan, disambung di grup saja. Karena ini udah malam ya. Insya Allah kita bahas sama-sama di sana. Ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Kak Hana. Terima kasih Kak Hanam. Ya, Jazakillah khair.